Kawan-kawan, ini tidak main-main dan saya tidak membuat hoak. Orangnya ada, Mahfud MD. Coba ditanya kepada beliau itu. Kalau korupsi ini terbongkar ke publik, itu hukumannya bisa hukuman mati. Ya, hukuman mati. Kalau ini diteruskan membongkarnya oleh Mahfud MD. Kita berbicara sekarang mengenai korupsi yang dilegalkan, yang menyalahi undang-undang, yang betul-betul menyengsarakan rakyat dari rezim ke rezim, dilanggengkan sampai sekarang. Bahkan para koruptor itu sekarang memimpin Indonesia. Loh, berani saya mengatakan begitu? Ya, coba kawan-kawan dengarkan. Sekarang ini seperti istilah sebenarnya rakyat Indonesia ini. Istilahnya seperti begini, ayam bertelur di atas padi, di atas tumpukan padi, di dalam lumbung, mati kelaparan. Satu lagi harus saya analogikan, kawan-kawan. Kita ini mempunyai jalan raya, dipakai umum kan? Tidak dipungut biaya kan? Sekarang ada yang menutup jalan tersebut, kemudian membuatkan jalan ke area pribadi dia. Dan orang yang lewat di situ dikutip bayaran. Area publik dijadikan area privasi. Supaya apa? Keuntungan sama dia. Melalui apa? Melalui peraturan dari rezim ke rezim. Dan ini dasar. Inilah yang membuat ekonomi kita ini hancur. Inilah yang membuat kita ini, dolar kita ini naik-naik terus. Ini semuanya, kawan-kawan. Kalau ini dibongkar oleh Mahfud MD, waduh, saya tidak bisa membayangkan berapa besar penjara dan berapa banyak peluru akan ditembakkan untuk menghukum koruptor-koruptor. Dan itu mungkin koruptornya sebagian sudah mati dan diteruskan sampai sekarang. Berbicara apa saya sekarang? Itu pertanyaan kawan-kawan. Ada sebelumnya Mahfud MD menyatakan seperti begini. Kalaulah sumber daya alam kita ini tidak dikorupsi, katanya kan, kita bisa mendapatkan mulai dari bayi sampai orang yang mau mati. 280 juta orang bisa mendapatkan 20 juta per bulan per orang. Coba bayangkan, begitu besarnya sumber daya alam kita yang dikorupsi. Apakah sebesar itu kali? Kalau kita telah lagi ucapan Mahfud MD ini, apa sebenarnya? Saya akan terangkan kepada kawan-kawan secara sederhana. Tapi jalan keluarnya ini agak ribet nantinya, kawan-kawan. Karena para koruptor yang menikmati itu sekarang itu, mereka tidak sadar ini, bahwa hasil kekayaan mereka itu dari hasil korupsi sebenarnya. Dan mereka sekarang memimpin Indonesia di DPR dan pemerintahan. Dan kalau ini dibongkar oleh Mahfud MD, dan kalau tidak mau orang itu merubahnya, satunya masalahnya sekarang, Indonesia bisa chaos. Indonesia bisa chaos kalau orang itu tidak mau merubahnya. Kenapa begitu? Kalau ini tidak dirubah, kalau tidak mau mereka mengembalikan hasil korupsinya itu ke negara, Indonesia, saya tidak yakin Indonesia ini akan baik-baik saja. Itu kalau tidak dikembalikan ke negara. Bagaimana kalau dikembalikan ke negara? Nah, kalau ini dikembalikan ke negara, kawan-kawan tahu efeknya. Saya berikan sedikit gambaran dulu. Inginkah kawan-kawan anaknya atau yang lagi belajar jadi mahasiswa sekarang ini, begitu dia tamat belajar, langsung diterima bekerja di pabrik-pabrik pemerintah, di perusahaan-perusahaan pemerintah, atau di pemerintahan sendiri? Artinya tidak ada yang menganggur, tidak boleh, tidak dibiarkan ada pengangguran, karena itu adalah amanat konstitusi. Tidak boleh ada yang menganggur di Indonesia ini, amanat konstitusi, sama dengan wajib belajar. Nah, di nantinya itu wajib bekerja. Wajib bekerja untuk memberikan kontribusinya kepada negara dengan digaji yang layak. Kemudian, pinginkah Anda ataupun anak Anda itu sekolah gratis semuanya? Full beasiswa. Apa yang saya maksudkan full beasiswa? Full beasiswanya mulai dari sepatu, pakaian, ongkos, tempat kos, seluruhnya gratis dibiayai oleh negara. Pinginkah seperti itu? Atau pinginkah Anda itu biaya listrik itu murah? Atau pinginkah Anda itu sekarang ini kalau berobat ke rumah sakit gratis? Ya. Kalau ini dikembalikan ke negara seperti yang dikatakan Mahfud MD, kita balikkan aja korupsinya itu dan tidak dikorupsi lagi, sumber daya alam itu, ini bisa terjadi. Sangat mungkin, bahkan berlebih-lebih. Dari mana jalannya? Kan begitu kata kawan-kawan. Saya jelaskan, ini mengenai, dari yang pertama lah dulu ya, ini sebenarnya mengenai cara mengakal-akali peraturan. Ini hampir mirip dengan di MK yang peraturan nomor 90 itu ya, hampir mirip dengan itu, tapi sudah berlangsung dari lama. Dan seakan-akan sekarang ini mengenai SDA ya, sumber daya alam, seakan-akan ini dibenarkan, padahal ini menyalahi konstitusi. Apa yang menyalahi konstitusi? Kan itu pertanyaan kawan-kawan. Pertama, di Undang-Undang Dasar kita, itulah seluruh muara hukum.
Artinya hukum-hukum di bawah seluruhnya dibuat presiden, dibuat DPR harus mengacu kepada konstitusi kita. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh bertentangan dengan hal itu. Itulah adanya namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang melanggar dari situ, Mahkamah Konstitusi langsung mengkat. Seharusnya Mahkamah Konstitusi ini langsung mengkat peraturan-peraturan yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar kita. Tapi yang terjadi sekarang tidak. Harus pula dituntut dulu, dibuatkan macam-macam ke MK. Padahal tujuan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah kalau ada sebuah peraturan di bawah peraturan apapun di Indonesia ini, dibuat presiden kah, dibuat DPR kah, kalau berlawanan dengan konstitusi kita, batal atau dibatalkan atau digagalkan oleh MK. Apa yang saya maksudkan ini berlawanan dengan pasal 33 ini? Kita tahu sumber daya alam ini, kita berbicara mengenai sumber daya alam. Di pasal 33 itu menyatakan bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya atau di atasnya dikuasai oleh negara, kan? Dipergunakan semaksimal mungkin untuk rakyat. Kita lihat dulu, kita olah dulu pasal ini. Apa itu kekayaan yang ada di dalam dan di atasnya lah kira-kira di dalamnya? Bumi, air, dan kekayaan yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara. Berarti ini sarana publik. Tidak boleh dikuasai oleh koperasi, konglomerat. Tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Sama dengan jalan umum, kan? Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah hasil tanah yang luas. Misalnya, saya contohkan aja kelapa sawit, itu tidak boleh. Itu sumber daya alam. Alam kita itu memberikan kepada kita sangat besar, kan? Hanya boleh sebagian-sebagian kecil itu dikuasai oleh individu. Atau batu bara, atau nikel, air, itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi dan perusahaan. Dan kalau kita lihat sekarang, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang hampir semua peraturan-peraturan HGU. Kawan-kawan ada tahu HGU, HPH, macam-macam, hak pengelolaan hutan, hak penanaman hutan, HTI, HPH, hak guna usaha, yang juga disonding oleh Prabowo. Dia mengatakan dia mempunyai HPH 500.000 hektar. Itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi, diusahakan oleh pribadi, tidak boleh. Tidak boleh menurut Undang-Undang Pasal 33. Tapi kenapa ada peraturan HPH itu? HPH itu sudah melanggar Undang-Undang Pasal 33. Sudah melanggar, tidak boleh. Memang tidak dimiliki, itu dimiliki oleh negara, dikuasai oleh negara, tapi dengan memberikan hak kepada konglomerat itu berbahaya. Berarti yang lain tidak boleh, kan begitu? Contoh misalnya, saya contohkan dari awal tadi, kan, jalan umum. Jalan umum itu kan untuk umum, semuanya boleh menguasai hasil hutan itu, rakyat pun boleh mengambil dari situ, kan? Tapi kenapa mereka ditangkapi? Kenapa rakyat-rakyat yang mendulang emasnya dikatakan terlarang? Yang kecil-kecil. Kenapa diberikan konsesi kepada pemegang hak yang besar-besar, misalnya batu bara, atau untuk menggali emas di sana? Apa hak mereka? Tidak ada hak mereka, kan? Ada haknya diberikan oleh peraturan. Siapa yang membuat peraturan itu? Pemerintah dengan DPR. HPH kah? Atau Freeport misalnya, kan? Itu kan emas, ditambang oleh Freeport, diambil hasilnya oleh Freeport, kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Di Undang-Undang Pasal 33, saya berani berbantahan, berdebat dengan ahli hukum manapun. Ini sudah melanggar undang-undang. Itu bukan dari sekarang, kawan-kawan. Bukan dari sekarang. Dari dulu-dulu. Hasil-hasil mereka itu. Atau contohnya begini, kan. Misalnya, Prabowo kan orang kaya. Atau Hasim orang kaya. Dari mana dapat keuangan mereka itu? Dari mana kekayaan mereka itu? Dari hasil sumber daya alam. Itu berarti korupsi, hasil korupsi. Nggak ada hak mereka sebenarnya untuk mengelola hal itu. Walaupun itu katanya diberikan negara, tapi negara yang memberikan, orang yang menekan peraturan itu melanggar Undang-Undang Pasal 33. Artinya dari Undang-Undang Tipikor yang saya saya cuplikan kepada kawan-kawan, berarti si pembuat undang-undang itu sudah memperkaya orang lain, kan? Itu koruptornya itu. Itu dia penjabat koruptornya. Yang menikmati hasil koruptornya, inilah oligarki-oligarki seperti Prabowo, Hasim, Erick Thohir, yang punya tambang-tambang batubara, yang punya HPH itu. Itu salah. Itu berarti hasil korupsi. Jadi orang kaya sekarang di Indonesia ini rata-rata adalah hasil korupsi. Tapi pasti ada orang yang kaya yang tidak hasil korupsi. Ya, tidak ada. Ada, kawan-kawan. Misalnya yang mendirikan pabrik rokok misalnya. Dia tidak mengambil hasil alam. Itu sebenarnya orang-orang yang dibutuhkan, swasta atau orang-orang kaya yang dibutuhkan di Indonesia. Dia membuat pabrik rokok, pabrik baju, pabrik roti, pabrik yang lain. Kalau dia punya pengusaha katanya tajir melintir karena batu bara, itu udah koruptor itu. Ini sebenarnya yang dikatakan oleh Mahfud MD. Kenapa? Menurut pasal 33 tersebut, Undang-Undang Dasar kita 1945 itu, seluruhnya itu hasilnya itu untuk negara. Boleh orang itu mengerjakan saja, misalnya menambang, Prabowo menambang, tambanglah itu. Tapi hasil tambangnya itu, batu baranya untuk negara. Ini kan tidak diambil sendiri, kan? Seperti Freeport misalnya, atau seperti nikel. Hasilnya diambil oleh Freeport, bukan di-store ke negara. Seharusnya di-store oleh ke negara, kan?
Berarti merugikan keuangan negara. Ini sebenarnya yang dimaksud oleh Mahfud MD. Artinya orang-orang kaya, oligarki yang ada sekarang, seperti juga Pantai Kapuk kemarin yang pagar laut itu, untuk tidak boleh itu diberikan kepada perorangan ataupun konglomerat. Tidak boleh. Apapun ceritanya, oh karena pemerintah kekurangan teknologi, cari teknologinya. Pemerintah ini wajib menyediakan teknologi, wajib mengusahakan hal itu. Ini sebenarnya kalau kita masuk lagi lebih dalam nantinya, kalau kita hitung-hitung sumber daya alam kita ini, tepatlah yang dikatakan oleh Mahfud MD ini. Seluruh kekayaan dari oligarki yang berdasarkan sumber daya alam itu harus disita. Orangnya harus dihukum mengenai sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor ini. Itu sebenarnya, tapi Mahfud MD akhirnya surut kan? Kenapa? Karena hampir semua lini elit-elit kita ini, partai politik, pemerintah, termasuk Prabowo sendiri sekarang ini adalah oligarki yang kaya karena sumber daya alam. Apa pabrik Prabowo? Nggak ada kan? Apa punya pabrik rokok, punya garmen, punya pabrik sepatu gitu kan? Kaya? Tidak. Memang itu. Kenapa Mahfud tidak meneruskannya? Karena setelah berkali-kali pemerintahan, contoh kemarin itu, Soeharto bukan oligarki, bukan orang yang mengambil kekayaan dari situ. Dia cuma memberikan memberikan jalan kepada oligarki itu untuk mengeruk tambang kita kan, mengeruk hasil alam kita kan. Begitu juga Megawati, dia bukan oligarki yang pengusaha tambang batubara, misalnya kita contohkan, pengusaha sawit bukan dia kan. SBY juga bukan pengusaha sawit, yang lain-lain bukan pengusaha sawit. Jokowi bukan pengusaha sawit, pengusaha batubara. Yang sekarang Prabowo kaya karena pengusaha batubara, pengusaha sawit, pengusaha hutan. Sudah bercokol di situ. Bagaimana lagi membuat aturan ini? Orang yang koruptornya sendiri, kalau menurut persepsi dari Mahfud MD, sudah menjadi presiden kita, sudah menjadi anggota DPR kita. Mereka yang membuat peraturan tersebut. MK, Mahkamah Konstitusi, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya mengatakan, kalau seandainya sumber daya alam itu dikembalikan ke negara, berarti Prabowo harus mengembalikan ke negara. Pimpinan-pimpinan partai yang punya tambang-tambang itu mengembalikan kekayaan kepada negara, mengembalikan tambang itu ke negara, agar diolah oleh negara, hasilnya untuk negara, dipergunakan oleh negara. Hasilnya seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD itu. Kalau itu dikembalikan, diolah oleh negara, hasilnya untuk negara, yang seperti, yang lebih dari yang dikatakan oleh Mahfud MD. Coba kawan-kawan bayangkan, saya tadi mengatakan, kalau ini dikembalikan ke negara semuanya, hasil-hasil tambang, perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan apapun ceritanya sumber daya alam itu, karena ini adalah sifatnya publik, harus negara yang mendapatkannya, publik yang lain yang kecil-kecil boleh mengambilnya secara gratis, seperti jalan umum tadi. Tidak boleh itu jalan umum ditutup, kemudian diberikan kepada pengusaha kan gitu kan. Itu kan milik rakyat semua itu, milik negara semuanya. Tidak boleh diberikan kepada perorangan. Itu kuncinya. Coba kawan bayangkan dulu. Kalau seandainya itu dikembalikan ke negara, itulah hasil dari itulah bisa negara membuat pabrik-pabrik. Negara bisa menggratiskan biaya untuk sekolah-sekolah. Biaya seluruhnya, ini kan jalan umum ini, umum. Biaya kesehatan gratis, listrik murah. Dari itu, membiayai itu. Kalau sekarang kan tidak ada lagi biayanya itu. Biaya itu. Akhirnya karena ditutup jalan umum itu melalui pribadi, masuk ke kantong pribadi, negara tidak mempunyai lagi sumber pendapatan. Akibatnya apa? Akibatnya negara menaikkan pajak. Kan itu yang terjadi sekarang. Semuanya dikerahkan untuk menaikkan pajak. Bahkan DPR pun mengatakan ingin menaikkan pajak. Ya, tak ada sumber lain lagi. Sumber yang ada, ibaratnya di tengah kita mempunyai lahan ini, kita pribadi mempunyai lahan 1 hektar. Keluarga kita makan dari lahan tersebut. Tapi tiba-tiba kita berikan konsesi kepada 1 orang saja di situ untuk mengambil hasilnya itu. Yang lain kelaparan. Apakah begitu caranya? Tidak. Atau yang lebih parahnya lagi, kita berikan ke asing. Kita berikan ke tetangga hasil dari tanah kita itu. Aturan untuk makan kita, akhirnya tetangga yang kenyang kan. Itulah Freeport, itulah nikel. Diberikan kepada Cina, diberikan kepada Amerika. Kan bodoh kita ini. Atau diberikan kepada 1 orang keluarga aja. Keluarga yang lain tak makan gitu. Itulah kalau sempat ini dibongkar terus oleh Mahfud MD, insya Allah sebenarnya tidak masalah kawan-kawan. Kalaulah seandainya pemegang kuasanya adalah mereka-mereka yang diuntungkan oleh sumber daya alam sekarang. Karena itu bukan mereka yang membuat peraturan. Dan sekarang seolah-olah itu adalah benar. Mereka mendapatkan kekayaan dengan halal. Kan begitu ceritanya. Ini seperti begini kawan-kawan. Kawan-kawan yang punya motor kan kadang-kadang jalannya itu melawan arus kan. Udah biasa di mana-mana kan. Itu kenapa seolah-olah itu biasa? Apakah itu melanggar peraturan? Melanggar peraturan. Tapi kok boleh aja sekarang. Seakan-akan kadang-kadang yang melanggar arus tuh, melawan arus tuh, marah lagi kepada yang pemakai yang menjalankan dengan tertib. Nah itu juga lah yang terjadi sekarang. Karena udah kebiasaan. Jadi yang menikmati sumber daya alam tuh korporasi maksud saya, perusahaan, oligarki. Tuh siapapun, anggota DPR, bahkan NU pun dikasih tambang sekarang kan. Itu adalah barang haram konstitusi. Anak haram konstitusi. Itu haram.
apa namanya itu? Ya, harta haram dari konstitusi, sebenarnya tidak boleh oleh konstitusi kita diterima. Seakan-akan sudah biasa, seakan-akan itu dibolehkan. Padahal itu akan menyengsarakan Indonesia, akan habis Indonesia dibuatnya, habis sumber daya alam kita, apalagi hancur. Dan sekarang orang-orang yang menikmati hal itu, yang tak sadar sekarang saya katakan, dan sudah menganggap itu kebenaran, menganggap itu halal, itu barangkali tidak akan mau mengembalikan ke negara. Jalan satu-satunya kita memberikan pengertian dulu ke semua orang. Mahfud MD pun sebenarnya harus memberikan pengertian dulu kepada semua orang. Dikasih dulu kepada rakyat. Mungkin kita memberikan restoratif justice kepada mereka itu asal mau mengembalikan harta yang hasil korupsinya sekarang itu. Restoratif justice saja. Kembalikan ke negara semuanya, hasil untuk negara. Kalau dikembalikan kepada negara, pendidikan bisa gratis, kesehatan bisa gratis, pajak mungkin bisa diturunkan atau dihilangkan sama sekali pajak-pajak. Misalnya pajak penghasilan dari rakyat kita kan. Hampir semuanya bisa dilakukan itu. Dan dolar pun saya rasa ini bisa diturunkan. Bukan saya rasa, memang bisa diturunkan. Karena efeknya nanti dunia luar melihat negara kita ini negara kaya. Kalau sekarang negara kita ini yang kaya bukan negaranya, tapi segelintir orang oligarki itu. Jadi rakyat luar atau dunia luar tidak percaya ke negara. Karena negara miskin dibuat oleh oligarki ini.